Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang pada teman-teman semuanya di kelas Jagoan Instan Media. Saya ucapkan selamat datang ya, baru teman-teman yang baru bergabung di kelas Jagoan. Ya, ini adalah kelas perdana untuk kelas Jagoan yang sebelumnya itu kan ikut Kamdito ya. Sekarang buka episode baru namanya kelas Jagoan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ini ya, mulai materi pertama ya. Materi pertama untuk ini jagoan instan media. Oke, ini ya pokok bahasan hari ini. Ini ya. Nah, nanti yang akan kita bahas ini ada 8 pertemuan mulai dari ini membuat animasi 2 dimensi, 3 dimensi, mind mapping, sharing telegram, game evaluasi, desain PPT, ya, karakter 2 dimensi, 3 dimensi PPT, buat game Mazia atau Labyrinth sama digital branding untuk sekolah. Oke. Sebelum kita mulai webinar hari ini, kita berdoa dulu semoga nanti tidak ada halangan ya, sinyal ataupun listrik tidak padam ya, sehingga nanti webinarnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita berdoa dulu, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai nih ya, sebagian mungkin masih belum kenal ya. Kita perkenalan dulu. Ya, di kelas ini yang akan mengajar adalah saya ya, Abu Zaini. Oke, alamatnya ada di Tulungagung ya, Tulungagung, Jawa Timur. Lalu untuk skillnya ya, skill yang saya miliki ini ya, desain grafis, editing video, website ya. Nih, untuk masalah softwarenya ya ada banyak ya, karena tergantung ini ya, tergantung skillnya ya. Lalu untuk website ya ada 3 ya. Websitenya ini ada Kamdito ya. Kamdito ini untuk produk digital. Lalu kelas jagoan ya yang teman-teman ikuti ini untuk kursus online sama yang Zufi Pro ini untuk online digital ya, kursus online digital. Oke, lalu untuk job atau pekerjaan ini ya freelance ini desain grafis, lalu editing video ya, online digital, website, video, JPEG. Oke, ini freelance ya. Lalu juga mengajar ya, dosen atau mentor, lalu bisnis online dan asisten instruktur ya di PLK Tulungagung. Oke, jadi ini tapi ini pekerjaannya ini rata-rata berkaitan dengan skill ya, desain grafis ini. Jadi walaupun banyak pekerjaan, tapi ini enggak setiap hari full itu enggak gantian ya. Jadi Senin sampai Selasa di sini, tapi banyak kan freelance ya. Oke, itu sepintas mengenai saya ya. Untuk kontaknya ya itu ya, yang saat teman-teman daftar itu adalah kontak saya ada 2 nomor ya. Tapi kalau kok slow respon ataupun eh, ini ya balasnya lama ya, memang karena ada banyak chat yang masuk ya, karena buat pendaftaran. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di grup Telegram ya. Bedanya apa sih channel sama grup Telegram? Kalau channel Telegram ya, itu lebih ini satu arah. Jadi informasi yang penting dari saya itu cuma satu arah, yaitu di channel Telegram. Kalau yang grup Telegram itu fungsinya untuk diskusi, tanya jawab, kenalan dan lain-lain. Seperti itu ya, fungsi dari channel sama ini grup Telegram. Oke, hari ini kita akan bahas ini kan ya.
ini membuat animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Tetapi sebelum itu akan saya terangkan dulu ini mengedit template ya. Template yang teman-teman download dari ini, dari member area. Nah, akan terangkan cara ngeditnya. Oke, ini ya. Untuk template media pembelajaran ya, teman-teman ke website kelasjakan.id, lalu ini ya, klik kelasnya. Oke, ini ya. Atau ketika login akan masuk ke enroll course ya, kursus yang sudah ikut atau sudah daftar. Nah, klik kursusnya ya. Ya, oke, start course ya. Start course nanti ini ada lisensi. Kalau lisensi ini personal use ya, jadi hanya untuk keperluan pribadi ya, nggak boleh di-share baik videonya atau bonusnya ya. Itu lisensinya. Lalu group support ini ya, jadi teman-teman yang bingung ya, ini grup supportnya channel sama grup Telegramnya harus gabung ya, karena link webinar bisa di sini. Selain itu, saya nggak punya Telegram misalnya seperti itulah. Kita nanti akan bahas ini kelas Telegram ya. Jadi teman-teman harus install Telegram karena nanti kita akan buat kelas sharing Telegram. Oke, lalu download bonus. Oke, download bonus ini ada tiga jenis ya. Template media, game labirin, sama template animasi penerimaan peserta didik baru. Oke, kita download ya. Kalau yang template media pembelajaran, saya rasa tidak ada masalah ya. Oke, ini untuk misalkan saya mau ngedit salah satu, saya download dulu ya. Klik kanan, download. Oke, lalu pilih tempat penyimpanan. Ini saya dulukan biar teman-teman nanti bisa menggunakan template yang sudah di-download. Lalu ini game labirinnya, misalkan saya ambil satu, download. Oke, lalu ini template PPDB, saya download. Oke, jadi ini masing-masing sudah ada ini ya, sudah ada satu template. Oke, lalu untuk mengeditnya ini menggunakan software apa? Ya, ini PPT ya semuanya. Jadi menggunakan PowerPoint. PowerPoint versi berapa? Nah, versinya setidaknya minimal antara 2013 2016 ya. Lebih bagus lagi 2019 dan sangat bagus lagi menggunakan PowerPoint 365 ya. Karena versinya ini kalau versi di bawah itu gimana? Nah, takutnya nanti itu enggak bisa kalau misalkan di bawah 2010 itu enggak bisa ekspor video ya. Jadi pakai versi yang semakin bagus ya. Oke, lalu kita coba edit yang ini, Red Media. Oke, seperti ini. Ketika awal muncul, nah klik Enable Editing. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa diedit ya. Oke, untuk ini ya tinggal ganti nama-namanya siapa. Ini ya, media ya. Ini petunjuk materi kuis ya, seperti itu ya. Nah, lalu untuk link ini ya, ini masih saya kosongkan ya biar teman-teman bisa memberi link ya. Misalkan menuju halaman berapa lah. Itu semua tinggal kita sesuaikan karena ini kan masih template kosongan ya. Jadi kalau misalkan ditambah materi pasti akan bertambah. Makanya saya beri kosongan ini. Itu ya. Oke, kita play, misalnya di play seperti ini.
Nah, ini klik next bisa ya. Oke, seperti ini ya. Ini tinggal menyesuaikan ini nanti diberi hyperlink ya. Oke, saya demokan ya hyperlink. Ya, teman-teman nanti tidak bingung. Di sini misalkan petunjuk. Nah, klik insert, lalu pilih action ya. Action. Nah, di sini hyperlink tuh, nah ini pilih yang slide. Nah, pilih slide berapa yang ini isinya slide petunjuk. Nah, nanti semuanya seperti ini. Kan ini klik OK. Oke. Jadi nanti ketika ini diklik akan menuju halaman petunjuk. Dan untuk lainnya sama ya. Saya rasa teman-teman sudah bisa ya ini untuk action ya. Oke, lalu selanjutnya game labirin ya. Nah, ini labirin ini klik enable editing. Oke, di sini hanya berbentuk slide ya. Bentuk slide seperti ini. Oke. Nah, ini tinggal misalkan oke sebentar ini ada chat. Oke. Nah, gimana cara ini? Oke, ini ada nih ada seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan ini ya, pointer ya. Jadi misalkan anak-anak ini teman-teman simpen dalam bentuk PPTSO ya. Jadi ketika dalam bentuk PPTSO itu di-share ya, kita klik maka otomatis langsung show kan ya. Nah, dan nanti mungkin pada bagian slide 2 itu diberi petunjuk ya. Pada saat sampai di sini anak-anak menggunakan ini klik kanan ini ya pointer option ya. Nah, misal pilih pen. Nah, ini disuruh untuk ini ya. Nah, jadi ini misinya menemukan kapal. Jadi seperti ini. Oke, jalan buntu ya ini. Dan lalu kalau misalkan dicetak itu juga bisa ya ini. Oke, start. Oke, kalau dicetak juga bisa ya. Jadi tinggal print saja. Mungkin opsinya biar anak-anak nggak tergantung sama ini, sama bermain laptop ataupun bermain HP. Nah, ataupun dibentuk JPEG ya, share lewat media sosial, misalkan WA atau Facebook, itu bisa ya. Untuk nge-save biar jadi JPG caranya file, untuk print sudah bisa ya saya rasa, tinggal file, print. Oke, ini nanti dicetak dalam bentuk JPEG, bentuk ini ya, kertas ya, kalau di-print. Nah, kalau dalam bentuk JPEG itu kita save as. Save as, lalu pilih ini ya, browser. Nah, ini pilih save as zip, pilih JPEG ya. Ini save. Nah, nanti ini pilih all slide. Oke. Nah, nanti sudah jadi JPEG. Ini ya. Ini tinggal di-share di WA ataupun Facebook. Nah, nanti silahkan siapa yang bisa dapat reward misalkan seperti itu. Nah, itu untuk menarik perhatian anak-anak. Oke, itu template yang kedua. Selanjutnya yaitu template yang PBDB. Nah, ini teman-teman yang baru mengenal ini ya, mengenal animasi PowerPoint atau desain PowerPoint nanti pasti akan kebingungan. Kok ini cuma kosongan kan? Nah, caranya gimana? Ini kuncinya ada di sini ya, ada di bagian sini. Ya, section pen, selection pen sama ini versi ya. Jadi kalau versi 2010 nanti tidak bisa ekspor video atau versi ke bawahnya. Oke, ini kita klik enable editing ya untuk editing ini ya, untuk edit tulisan saya enggak
demokan karena teman-teman pasti sudah bisa. Gimana caranya? Oke, yang pertama klik salah satu objek ya, misalkan saya pilih ini. Klik salah satu objek, lalu pilih bagian save format ya. Oke, nanti tampilannya sedikit berbeda ya, sama punya teman-teman. Ini ada beberapa tambahan menu ya, memang eee, add-in tambahan ya. Oke, di sini tapi yang tetap sama ini ya, save format. Klik save format, lalu pilih selection pane ya, klik. Nah, di sini nanti akan muncul ini ya, muncul ini, selection ini objek-objek yang ada. Ini kan ada nama ya, lalu sampingnya ini ada mata. Nah, matanya kalau disilang seperti ini berarti maksudnya adalah hidden atau tersembunyi. Oke, misalkan instrumen musik, oke, misalkan ini ya. Ini ya, oke, kuncinya di sini. Nah, ini yang putih-putih berarti ada yang menutupi. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk ini, transisi ya. Yang paling atas misalkan mau ngedit, transisi ini dihilangkan, bukan dihilangkan ya, disembunyikan. Oke, seperti ini. Oke, ini ya. Ini sama transisi paling atas ini disembunyikan. Oke, nah baru kelihatan kan? Seperti ini. Oke, ini ya. Jadi semuanya disembunyikan, bukan disembunyikan sih ya. Ini efek transisi ya, jadi nggak kelihatan. Nih, kelihatan semua. Oke, nah ini ya. Oke, kita coba play dulu ya. Oke, untuk yang ini nih gambar orangnya ya. Gambar orang ini teman-teman bisa untuk menggantinya ya, klik kanan, change picture from a file ya. Ini diklik kanan, pastikan teman-teman memotong dulu ya gambar orangnya biar bagus. Klik kanan, change picture from file. Misalkan mana ya, saya tidak punya gambar. Ini misalkan ini. Oke, kita coba play. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk mengeditnya teman-teman perlu menyembunyikan transisi. Oke, ini syarat-syaratnya tinggal ini diganti, disesuaikan. Gambarnya ini tinggal diklik kanan, change picture. Oke, kalau sudah misalkan sudah selesai ngedit semuanya ya. Nah, itu teman-teman perlu mengembalikan lagi transisinya ya. Mulai halaman 2 ini ya. Transisinya ini dikembalikan. Tujuannya apa? Biar ada efek transisi. Oke, biar bagus lah ya. Karena kalau tidak ada transisi nanti kelihatan kalau dari PowerPoint. Oke, nah, ini ya. Nah, itu ya. Jadi kalau ada efek transisi tadi ada shape kecil besar ya. Jadi ini sangat ini ya, sangat bagus kalau misalkan diberi transisi. Kalau misalkan menggunakan transisi yang punya PPT ini standar ya, standar sekali. Jadi kelihatan nanti, oh ini dari PowerPoint ya. Tapi kalau misalkan dari transisi custom seperti ini itu kan kelihatan profesional. Oke, itu ya untuk cara ini penggunaan template ya. Ya, nanti silakan teman-teman coba edit dan nanti kalau misalkan ada kendala silahkan bisa bertanya di grup.
Oke, sini sudah. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari ini ya, cara membuat animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, ini ya. Nah, untuk membuat animasi 2 dimensi dan 3 dimensi gimana caranya? Oke, ini ya, klik ini ya. Klik, oke, kita akan memakai namanya render forest. Oke, kemarin ada yang tanya render forest ya, bukan ya. Itu kayak nama saham atau yang lain ya. Jadi render forest ya, render forest. Oke, teman-teman bisa ini ya, cek di Google render forest. Oke, render forest ketik ya di Google render forest. Nah, ini online video, logo, and website maker. Oke, jadi untuk buat video, logo, dan website. Ini ya, renderforest.com. Oke, kita klik. Gitu ya, kita tunggu sampai. Oke, sambil nunggu ini ya, lanjut ya. Kita pakai render forest. Oke, lalu video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran ya, itu ada beberapa jenis ya. Video explainer, ada video conversation, video tutorial, sama video long explainer. Nah, kali ini yang di dalam render forest itu yang ini yang bisa dibuat ini video explainer yang tidak panjang ya, yang pendek. Nah, ini isinya bisa apa saja? Perkenalan, penjelasan atau instruksi, penjelasan instruksi, atau memberi tugas ya. Karena ini berkaitan sama ini, sama ini ya, kalau pakai akun free itu ada durasinya ya, ada batas durasi. Bentar saya ya VPN biar bisa ini render forest-nya. Oke, jadi kalau video conversation ini teman-teman mungkin tahu Flowtakon, nah itu untuk buat video conversation. Kalau tutorial ini ya tutorial seperti laptop, rekaman di laptop ataupun cara live langsung seperti ini ya. Kalau long explainer ini yang panjang, yang penjelasan panjang. Oke, jadi dari keempat ini yang bisa dibuat di render forest itu ini ya video explainer biasa. Oke, lalu untuk daftar akun ya, teman-teman bisa ini bisa memakai free akun sama premium. Oke, apa bedanya free akun sama premium? Nah, bedanya itu ini ya. Kalau yang free itu ada watermark-nya. Jadi pada bagian sudut video nanti ada tulisan render forest gitu. Lalu yang kedua, ini ada resolusi video kecil ya. Jadi gambarnya ketika di-upload di YouTube ataupun videonya di-upload di YouTube ataupun ketika di-play di laptop itu kelihatan pecah ya, kelihatan kurang jelas, kurang tajam. Ya, ini kalau pakai yang free. Lalu maksimal durasinya adalah 3 menit ya. Jadi cuma 3 menit ini. Oke, kalau yang premium no watermark, resolusi besar sama lebih dari 3 menit. Oke, ya. Tetapi yang premium ini berbayar ya, sesuai paket minimal ya. Paket minimalnya ini $84. Oke, kita klik pricing. Ini ya. Ini per month ya. Teman-teman jangan tertipu, ini per bulan ya. 6 kali 12 ya. 9 kali 12, 20 kali 12. Nah, ini kelihatan kecil, tapi kalau misalkan contohnya ini kalkulator ya. Oke, misalkan ini $7 ya.
$7 dikali 12, 84 ya, $84. $84 itu berapa? $84 itu sekitar nih ya. Oke, sekitar nah ya, 1.200.000 ya. Itu per tahun ya. Tapi ini per tahun. Oke, ini kalau yang ini yang premium ya, yang lead. Nah, ini batasannya ini ya. Up 3 menit. Kalau yang sampai ini up to 60 menit. Nah, terus resolusinya ini 360. Kalau ini hingga 1080. Ini kalau di play di HP nggak kelihatan, tapi kalau di laptop ini kelihatan sekali ya. Kalau yang ini pasti kelihatan betah. Ini bedanya yang free sama premium ya. Oke, jadi enak pakai mana? Yang jelas enak pakai premium lah ya. Oke, tapi karena kita masih belajar, kita coba yang free dulu ya. Oke, selanjutnya tutorial render forest. Oke, nah di dalam membuat atau menggunakan render forest ini ada 3 metode ya, yaitu menggunakan template, tanpa template, sama dengan script ya. Dan nanti yang kita bahas dua ini, menggunakan template sama tanpa template. Oke, yang pertama kita buat animasi 2 dimensi. Oke ya. Ini teman-teman bisa login dulu, check in ya. Oke, check in. Ini ada Capta. Kita tunggu. Oke, ini kok ada seperti ini. Nah, ini biasanya untuk standar keamanan ya. Oke, ini pilih yang port. Next. Oke. Oke, loginnya di atas ini ya. Bagian atas, kanan atas ini ada loginnya ya. Oke, tak agak slow ya. Ini terlalu cepat ya. Oke, saya ini pelan-pelan ya. Oke, yang pertama ini ketika login ya, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. 3D Explainer Video Toolkit, lalu ada Cleanland. Nah, ini abaikan yang lain ya. Yang jelas, yang untuk media video explainer itu ini ya, 3D Explainer. Nih, lalu Explainer Video Toolkit sama Whiteboard Animation Toolkit. Ya, dari namanya yang jelas ini nanti dalam bentuk 3 dimensi. Oke, seperti ini ya. Lalu yang ini 2 dimensi. Explainer Video Toolkit. Ini ya. Dan yang ketiga adalah whiteboard ya. Jadi ini ada gambar tangan menulis ya. Kalau di software teman-teman mungkin pernah menggunakan video script Sparkle ya. Ini kurang lebih sama. Tapi ini lebih bagus, ada sedikit smooth animasinya. Oke, selanjutnya misalkan saya mau membuat ini ya, kita membuat ini ya, menggunakan template. Oke, klik ini ya, klik salah satu. Oke, nanti kalau misalkan cepat ataupun ingin silahkan teman-teman ingin mempelajari, nanti kan ada rekamannya itu ini diulangi seperti itu ya, biar mudah ya. Lalu create now ya. Oke, oke, lalu no thanks ya, ini bisa guide me. Teman-teman kalau bisa bahasa Inggris lebih keren lagi nih ya. Ada petunjuknya.
Thanks. Nah, di sini tadi metode yang saya maksud ada template, tanpa template, sama script. Nah, ini ada 3 ya, your script. Nah, kita pakai yang 2 ini saja, add scan sama load a preset ya. Kalau add scan ini mulai dari 0 ya, jadi kosongan, nah tanpa template. Tapi kalau yang load a preset ini menggunakan template ya. Contohnya misalkan kita coba buat yang menggunakan template, klik ini ya, load a preset, klik create ya. Oke, jadi di sini ada template-template yang sudah disediakan sama Render Forest. Dan kita pilih. Nah, nanti tinggal mengganti tulisannya. Tapi kalau yang ini mudah ya, sudah ada, tinggal kita menyesuaikan ya, menyesuaikan antara judul sama yang akan kita buat ya. Ini butuh keahlian tersendiri. Misalkan education, video and diversity and inclusion. Misalkan mana ya? Oke, Mary video proposal. Misalkan ini tips ya, time management tips. Nah, misalkan ini saya mau buat ini, oke, klik. Nah, klik, kita apply dulu, kita lihat dulu ya, sebelum kita use ini, kita klik ini ya. Nah, ini tulisan-tulisan ini yang bisa kita edit atau kita rubah. Oke, ini ya, extension nanti yang akan kita rubah. Oke, misalkan, oke, saya sudah cocok gini. Oke, klik use ready story. Oke, ini ya. Nah, ini ya ada tampilan seperti ini ya. Ini bagian menunya, bagian atas ini ya. Lalu di sini adalah durasinya, durasi per scan, lalu ini durasi video. Lalu ini tampilan ya, tampilan slide-nya yang kita edit nanti ada di sini. Kalau ini bagian bawah ini ada slide set yang perlu kita klik, edit seperti itu. Oke, ini kita geser ke kiri ya, timeline-nya ini ibaratnya. Oke, klik yang pertama. Oke, seperti ini. Nah, ini gunakan ini ya. Oke, untuk mengedit. Oke, ini ya. Ini dirubah ya. Ini dirubah. Misalkan mau buat konten YouTube ya. YouTube karena tidak punya bahan bisa pakai ini. Saya terjemahkan dulu. Lalu banyak, oke, saya copy ya daripada buat dari nol. Ini ya. Ini transitnya diganti ya. Oke, lalu yang bagian sini kalau sudah klik slide 2 ini ada angkanya. Ini 2. Ini di copy. Ini tinggal disesuaikan ya kalimatnya, ini hanya sampel. Ini ya dirubah. Lalu slide 3 disesuaikan ya. Disesuaikan. Ini dirubah, lalu nih disesuaikan, dirubah kalimatnya, dan seterusnya ya. Ini sama ya, langkah untuk merubahnya sama, ini tulisannya ini diganti.
Lalu ini juga gitu ya. Ini tips pertama. Satu ini perlu diganti dan seterusnya. Nah, ini tanpa menambah atau menghapus ya, atau menghapus slide. Kalau sudah, misalkan ya sudah saya sesuaikan ya. Nah, misalkan perlu penambahan atau menghapus. Nah, itu bisa ya. Kalau menghapus diklik ini. Ini kan klik setnya, slide-nya. Ini ada tong sampah. Nah, ini untuk menghapus slide. Ini saya klik ya misalkan ini. Oke, maka akan kehapus langsung ya. Lalu kalau yang ini di titik 3 ini ya, klik ada duplikat sama replace ya. Kalau replace ini mengganti. Oke, lalu ini dan seterusnya ya. Ini ada 16 slide. Ini untuk durasi diatur di sini ya. Durasi ini ngatur durasinya. Save atau cancel ya. Misalnya diperpanjang, pendek. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ini mungkin tampilannya baru ya, itu teman-teman perlu pembiasaan ya dengan cara sering melakukan pengeditan. Apakah bisa? Oke, tentu bisa ya, karena kemarin sudah ada kelas yang seperti ini, itu teman-teman juga bisa. Hanya tinggal mencoba dan mencoba. Kalau misalkan bingung ya cek saja di video tutorial itu atau video webinar itu bisa di-play, diulangi, kurang paham bisa diulangi seperti itu. Oke, lalu di sini misalkan kalau perlu nambah ya, itu diklik ini ya, tanda plus. Nah, nanti akan ada ini banyak pilihan ya. Ini ya pilihannya bisa teman-teman cek ya. Ini ada banyak atas sampai bawah ini. Nah, misalkan kalau sudah pilih, misalkan saya mau pilih ini ya, klik lalu insert. Oke, seperti itu ya. Perlu nambah lagi ya, klik plus lagi. Cari ya. Ini kalau dibuka satu-satu ya lama. Cari cari yang sesuai, misalkan ini insert. Oke, seperti itu ya. Teksnya disesuaikan ini ya. Teksnya disesuaikan. Kalau sudah, lalu misalkan ini sudah, oke, semua tulisan, semua scan sudah lengkap, ya, semua sudah lengkap. Lalu langkah selanjutnya adalah ini ya, di style. Nanti arahnya ke kanan ya. Kita menuju edit sudah oke, kita menuju ke style. Style ini mengenai ini ya, bentuknya. Ini flat sama kalau 3D ya pilih ini ya. 3D ya. Jangan yang ini nih flat yang kiri. Oke, transisi ada pilihannya. Ini ya dapat teman-teman lihat. Ini 3D transisi. Lalu ada liquid seperti ini liquid transisinya. Lalu ada shape. Ini shape. Kalau yang paling kanan tidak ada transisi. Oke, misalkan pilih yang ini. Untuk transisi ini enggak bisa ini ya, enggak bisa custom ya. Jadi pilih salah satu dan akan sama ya di setel sama render forest-nya. Lalu ini ada font. Ini font kalau sepertinya yang free enggak bisa ya, yang free. Ini tinggal dipilih ya. Kalau misalkan bisa ya pilih font-nya sesuai. Kalau enggak bisa ya lewati saja ya. Ini font berkaitan tulisan ini. Oke, selanjutnya adalah color ya. Ini warnanya. Warnanya teman-teman bisa pilih ya menggunakan color preset. Ini entah yang free ada atau enggak, ada pilihannya atau enggak. Kalau misalkan ada ya tinggal dipilih ini ya secara keseluruhan ini. Kalau misalkan enggak ada ya lewati saja langsung ke musik. Nah, di sini bebas ya musik. Jadi teman-teman enggak usah takut
masalah copyright ya. Di sini kalau misalkan teman-teman YouTuber ya, ngisi konten pakai lagu ini nggak masalah ya, ini, bebas ya. Karena kalau kita salah ngisi kena copyright kan ya ada notifikasi nanti malah nggak bisa di-monetize videonya. Banyak, audio tinggal dipilih one by one, dicari sendiri yang sesuai dengan videonya. Oke, kalau sudah, ini tinggal dipilih-pilih, kalau sudah menuju ke preview. Oke, nah di sini ada free preview sama ada export ya. Kita pilih misalkan free preview. Nah, ini agak butuh waktu ini ya. Ini proses. Oke, ini. Oke, ini tergantung kecepatan ini. Kecepatannya mungkin sedang berkuras. Ini nunggu waktu ya, ini nunggu si rubah yang bermain pingpong. Ini tunggu sampai 100%. Oke, itu ya. Itu untuk buat animasi 3 dimensi. Nah, gimana kalau nih, 2 dimensi 3 dimensi sama tulisan itu sama saja ya. Kita sambil nunggu, kita buat ini, create video lagi. Ini kan tadi masih metode ini ya, menggunakan template. Oke, nah ini akan saya jelaskan yang ini, menggunakan tanpa template. Oke, sambil nunggu ini ya, ini agak lama. Oke, misalkan saya pilih explainer, klik explainer, lalu tampilan seperti ini, klik create no. Nah, ini pilih, kalau tadi kan yang ini, kita pilih yang add scan. Kita add scan, lalu pilih create. Nah, kalau yang ini, teman-teman harus memilih satu persatu yang mau dimasukkan ya. Di sini kan disediakan puluhan karakter, puluhan template ya. Tinggal pilih yang mana, menyusun dari nol ya. Misalkan ini, klik ya, insert. Lalu ganti tulisan. Nah, ini kan masih nol ya. Nah, satu, klik tambah. Pilih ini ya, pilih template-nya, pilih scan-nya. Oke, misalkan ini, insert. Oke, 1, 2, teks sesuaikan. Ini, klik plus lagi, tambah lagi, insert. Nah, ini teks, teks sama teks. Dan seterusnya, ini disesuaikan ya. Jadi teman-teman harus pertama-tama kalau misalkan menggunakan tanpa template, berarti teman-teman harus mengenal apa saja yang ada di dalam sini. Karakter misalkan, ini karakter cowok, ini ada apa saja. Pertama ya cek semuanya ya. Nah, nanti setelah itu baru disesuaikan dengan skripnya. Misalkan script pertama perkenalan, cari seperti itu ya. Ini cari ya, dicek semua. Setelah itu nanti baru menyesuaikan dengan skrip. Insert. Oke. Sudah ya. Kalau sudah, selanjutnya sama. Style disesuaikan ya. Lalu color sama ya.
Musik juga sama seperti sebelumnya, tinggal teman-teman mengulangi langkah sebelumnya. Dan selanjutnya preview, nah free preview. Nah, untuk caranya sama, untuk yang tulisan itu sama ya. Jadi 2 dimensi, 3 dimensi itu sama ya caranya, tinggal kita cari yang sesuai ya, scan yang sesuai. Oke, kalau sudah, misalkan sudah free preview, nah nanti kan seperti ini. Nah, klik download ya, kita cek. Oke, seperti itu ya. Lalu tinggal klik download ya, download. Oke, nanti otomatis akan terdownload. Oke, ini ya. Klik download, pilih tempat penyimpanan, pilih save. Oke, sudah selesai. Ini ukurannya kecil cuma berapa tadi? 10 MB. Masuk in folder. Ini ya, cuma 10 MB karena resolusinya kecil. Ya. Oke, itu ya. Oke, mungkin itu ya. Membuat tulisan. Oke, mungkin itu. Oke, mungkin terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, silahkan teman-teman ini ya, lihat ulang ya untuk rekamannya nanti yang sudah terekam, saya upload nanti silahkan dilihat rekamannya. Karena memang kalau render fresh seperti ini saja ya, itu kemarin kan sudah ada kelasnya. Itu kan satu berapa ya? 1 bulan ya untuk membahas 5 atau 6 pertemuan untuk membahas render forest. Nah, ini diringkas jadi satu. Jadi misalnya kalau ketinggalan silahkan nanti diulangi rekamannya. Kalau masih bingung bisa bertanya di grup Telegram. Oke, itu silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan melalui ini ya. Kita tanya dulu yang live, nanti akan saya jawab yang melalui chat. Oke, silahkan angkat tangan melalui ini ya, biar kelihatan. Oke, ada pertanyaan? Ini masih bingung ini mau tanya apa. Karena ya belum ini ya. Oke, ya ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang akan saya jawab yang ada di chat ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, yang tanya live. Kalau tidak ada, saya jawab ya yang ada di chat. Oke, pertanyaan ya dari atas dulu. Meta dari Pasuruan, Jawa Timur. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ahmad Rizky, Serang, Banten, Hadi dan Nyimak. Kelamin SPD Gresik dari Hadi dan Nyimak. Maaf Pak Bu, saya live internet putus. Tunggu rekamannya saja. Oke, tidak masalah. Panjenengan Tulungagung Bundi, saya ngunut Pak. Saya Tulungagung, dekatnya kampus IN ya. Dekat kampus IN Tulungagung. Dekat SDN Sekarang 1. Oke, nanti bisa chat ya, misalkan kalau ingin tanya lebih lanjut. Ya, tidak menyita waktu ya. Nanti saya tanya-tanya. Hadir terlalu cepat loginnya masuk di mana ya Mas? Oke, nih. Loginnya di mana? Oke, saya share dulu.
Oke, saya close ya. Teman-teman, oke, ini saya logout. Klik saya di render forest. Render forest. Ya, klik. Nah, loginya ada di atas, kanan atas sini ya. Check in ya. Nah, nanti gunakan Gmail ya. Gunakan Gmail. Atau Facebook juga bisa. Tapi lebih enak email ya. Email ini. Oke, scroll lagi. Lalu cepat oke. Alamat loginnya di mana tadi ya? Kita ketik render forest di Google, nanti akan ada ini alamatnya. PPT di laptop saya masih 2010. Upgrade ya ini. Nanti takutnya tidak bisa ekspor video. Jadi daknya 2013. Tapi misalkan kalau bisa ya tidak masalah sih. Tapi ya lebih bagus rekomendasi ya 2013, 2016 seperti itu. Kalau yang lebih bagus 365. Mas, linknya masuk di mana tuh buat animasi? Itu ya tadi ya, ketik di Google, renderforest.com. Saya udah jadul. Ini guys, didoakan saja semoga bisa beli yang baru ya. Biar update ya laptopnya. Semoga bisa beli yang baru ini. Izin karena ada keperluan. Oke, Pak, bagaimana cara install W365? Karena saya install kenapa bagian tidak berfungsi. Ini yang 365 mungkin versi Windows-nya ya, mungkin Windows-nya atau mungkin Windows-nya bukan original itu bisa ya. Atau harus sesuai ya. Jadi teman-teman download-nya usahakan ini ya. Sesuai. Oke, ini di sini saja. Nah, ini sedikit tambahan pengetahuan. Nah, Windows ya. Windows itu kan ada dua ya. Ini yang jelas ya Windows 10, Windows 7, Windows 8, 7 lah. Ini tapi ada dua bentuk ya, entah Windows 10, 8, atau 7 itu kan ada 64 bit sama 32 bit. Nah, kalau software juga sama, software nanti ada dua, untuk 64 bit atau 32 bit. 32 sama atau 64 ya, biar mudah. Nah, kalau misalkan Windows teman-teman adalah ini, ya, ini kan versinya kecil ya, ibaratnya kecil, yang 64 kan 2 kali lipat besar. Kalau Windows teman-teman 32 bit lalu diinstal software 64, ya ini tidak bisa ya. Pasti akan tidak bisa. Tapi kalau Windows teman-teman 64 bit lalu diinstal ini ya, 32, ini bisa. Atau 64 ini bisa. Jadi yang 32 bit hanya bisa diinstal 32 bit. Ya, kalau 64 bisa keduanya. Nah, ini mempengaruhi. Jadi teman-teman kalau download software ini ya pilih sesuaikan dengan ini Windows teman-teman ya, 32 atau 4 bit. Entah Windows 10 atau 8 atau 7 pasti ada ininya 32 atau 64. Oke. Mohon infonya apakah nanti ada recordnya? Tentu ada ya. Untuk recordnya teman-teman aksesnya di sini ya nanti. Di kelas jagoan. Ya. Di kelas jagoan. Ini ya. Jagoan install media. Start course ya. Nah, di sini kan ada materi webinar. Nah, di sini nanti
akan update satu persatu ya. Jadi rekaman webinar 1, 2, 3 seperti itu ya. Jadi nanti aksesnya di website ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, materimu juga di grup Telegram agar kami lebih memahami URL dipelajari. Oke, nanti akan saya share ya tapi untuk ini untuk URL Render Forest-nya. Kalau materi tetap di website ya. Nanti akan saya sediakan link penting. Oh, nanti hasil materi ini dirangkum. Apa tidak ada suara terdengar? Oke, ini masalah zoom-nya ya kalau ini. Mungkin masalah sinyal. Kalau di preview minta email, bukannya masih free. Oke, ini perlu login dulu ya. Perlu login dulu, biar nanti ketika di preview itu bisa. Apakah bisa dibuat kotak 1:1 untuk videonya? Sepertinya nggak bisa ya ini. Nggak ada pengaturannya ya. Biar tampil seperti Instagram. Kalau misalkan ingin tampilan segi atau Instagram, itu teman-teman perlu melakukan pengeditan manual. Biasanya apa? Render Forest ya. Nanti akan saya share. Oke, saya share sekarang saja ya daripada nanti lupa. Oke, ini Render Forest. Iya, link penting ya. Satu, rekaman webinar ada di website. Oke, nah, link Render Forest. Oke, nanti di sini ya. Lalu ininya gini ya. Loginnya saya copy. Oke, ini ya, link penting nanti saya share. Oke, lalu Pak untuk make logo gimana? Saya dari Banjarmasin. Kalau pakai Office bisa kan Pak? Bisa ini ya. Kalau logo ini ya tinggal dicoba ya karena di sini tidak bahas logo ya. Jadi tidak saya jawab ya tinggal klik-klik saja ya menggunakan template. Silahkan dicoba ya. Ini kalau bahas logo lama nih ya bahasanya. Out of the box ya, keluar dari kotak. Kalau pakai Office 2009 bisa kan Pak? Tentu bisa ya. Jadi untuk Office ya, untuk Office itu yang kan urutannya 2010 ya, lalu 2013, 2016, 2019. Nah, ini kan yang paling bagus kan ya ini ya di antara ini. Nah, itu berarti oke ya 2019. Tapi kalau misalkan ini yang lebih bagus lagi ya pakai 365 ya. 365 ini versinya nanti ya akan teman-teman ketahui di webinar selanjutnya. Akan sedikit bahas 365. Oke, saya terlambat masih bingung. Oke, nanti dicek saja rekamannya. Ah, tadi sempat putus. Oke, Pak, saya mau tanya. Untuk file PPT menjadi sebuah aplikasi, bisakah agar bisa didistribusikan ke siswa untuk dapat melatih pengetahuan mereka? Untuk merubah PPT menjadi aplikasi, itu ini ya yang saya ketahui, teman-teman perlu dua software ya. Perlu dua software. Yang pertama adalah
iSpring ya. iSpring misalkan ini. Dan ini. Nah, misalkan teman-teman perlu namanya iSpring ya. iSpring, nah ini fungsinya untuk merubah PowerPoint jadi HTML ya. Ini lajunya ada 2 kali ya. Dari PPT dirubah ke HTML5 baru dirubah jadi APK. Nah, ini yang pertama perlu iSpring ya. Ini contoh ya. Tapi ini pembahasan tidak dibahas di kelas ini ya, karena waktunya panjang juga untuk bahas itu ya. Cuma gambaran saja. Setelah dipublish, nah nanti teman-teman perlu namanya website to APK ya, yaitu untuk merubah HTML5 menjadi aplikasi. Nah, itu nanti baru bisa dalam bentuk aplikasi yang bisa di-set melalui handphone ya. Ini contohnya sih ada contohnya. Ini ya. Oke, ini contohnya. Ini adalah aplikasi yang dari PowerPoint ya. Yang dirubah dari PowerPoint dirubah jadi aplikasi ya. Nah, ini dari PowerPoint ini, tapi filenya tidak ada di sini ya, ada di satunya. Oke, jadi ini teman-teman perlu itu tadi ya, iSpring, lalu ini buat web to APK ya, untuk merubah HTML5 menjadi APK. Tapi saya ini tidak dibahas di sini ya, karena waktunya kurang ya. Nanti ini sudah dibahas di kelas lainnya ya. Nanti akan juga dibuka ya, misalkan teman-teman ingin media ya, ada sendiri. Oke, ini ya aplikasinya. Oke, selanjutnya untuk video tulisan tangan pakai render flash juga ya bisa. Ini tadi kan ada 3 ya. Video 2 dimensi, video 3 dimensi, sama tulisan tangan itu ada. Oke, enggak masalah ya, nanti ini lihat rekamannya. Oke, Pak Abu, speakernya nggak bisa di-unmute. Oke, berarti ini nanti silahkan dicoba-coba ya. Ini kalau biasanya melalui HP seperti ini ya. Saya coba pakai ini ya. Kalau ingin bertanya silahkan ini, angkat tangan ya, biar saya unmute. Dan nanti kalau di-unmute nanti ramai. Silahkan angkat tangan kalau ingin bertanya. Oke, Pak Bakri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri dari mana, Pak? Pak Abu? Iya. Saya dari Padang, Pak, Lubuk Basung. Yang ikut editing video kemarin. Oh, iya, iya, iya. Dari Padang ya, Pak? Ya, Yang Padang, daerah Kabupaten Agam, Lubuk Basung, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, Uh, Pak Bakri. Nah, ini yang saya tanyakan ini pertama, ini di luar ini sedikit Pak ya. Pertama, mohon penjelasannya masalah kursus. Kemarin kan ada yang kursus, ada yang saya sudah masuk di scroll kursus, terus ada yang sudah masalah kursus ya pertama. Ya. Yang kedua,
Yang kedua, cara Bapak penjelasan materi ini menggunakan apa, Pak? Apakah PPT atau menggunakan aplikasi lain? Nah, penjelasan materi lewat webinar ini maksudnya. Terus yang ketiga, setiap kursus yang ada itu rasanya tiap per bulan ya. Mohon diurut Pak, yang mana yang bulan Desember kemarin kan editing video. Nah, ini Februari ini ini lagi ya kalau nggak salah apa yang kemarin yang undangan ya, yang undangan bisnis undangan dua. Nah, itu mohon penjelasannya itu Pak masalah kursus. Nah, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bahri dari Padang ya, dari Sumatera. Oke, oke, saya jelaskan untuk yang pertama ini ya dari penjelasan masalah kursus. Oke, ini ya. Jadi teman-teman yang baru gabung, nah di sini kan kursusnya ada di website kelas jagoan ya. Nah untuk selanjutnya kelas-kelas kursus itu ada di website kelasjagoan.id. Sebelumnya kan gitu ya. Lalu untuk sistemnya gimana sistemnya? Sistemnya itu maksudnya webinarnya kapan, lalu belajarnya hari apa. Nah, itu ada di sini ya. Klik cek. Oke. Sebenarnya di teman-teman saat daftar itu informasinya sudah lengkap ya. Oke, saya ulangi biar ini ya. Oke, ini ya. Materi disajikan dalam bentuk webinar ya. Jika tidak bisa ikut webinar, ada rekaman yang bisa disimak kapan saja. Oke, nanti rekamannya akan ini ya, diupload di website ini ya, Start Course. Itu semua materi, semua template ada di sini. Oke, waktu belajar selama 1 bulan, sekitar 8 pertemuan. Dimulai hari ini ya, ini 2 Februari. Oke, jadi nanti webinarnya atau belajarnya selama 1 bulan. Jadwalnya setiap hari Selasa sama hari Jumat jam 2 hingga setengah 4 ya. Dan ini rutin setiap Selasa dan Jumat ya. Kecuali misalkan ada halangan terjadi perpindahan waktu ya, kecuali itu. Tapi kalau misalkan ini misalkan rutin ya ini ya Selasa sama Jumat. Nah, ini ada tugas ini masih opsional. Misalkan teman-teman ingin tugas ya saya beri tugas ya. Ada tugas pertemuan ya. Karena ya memang lihat kondisi nanti takutnya malah tertekan ya. Ini opsional nanti. Nanti akan kita polling. Tanya jawab atau konsultasi di grup Telegram atau saat webinar ya. Jadi kesempatan teman-teman kalau ingin tanya live itu saat webinar sama Telegram. Pak, kenapa kok enggak pertanyaan privat? Nah, kalau privat takutnya itu pada saat pendaftaran itu pasti akan chatnya itu akan tertumpuk ya. Tidak sedikit chat yang masuk karena setiap orang yang daftar akan masuk ke WA. Nah, itu pasti akan tertumpuk-tumpuk dan hilang dimakan waktu. Takutnya seperti itu. Oke, ini kalau yang kelima sertifikat ini opsionalnya ya menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Oke, nanti kita kesepakati ya untuk tugas. Nah, ini kalau misalkan wajib berarti sertifikatnya ini ya sesuai dengan tugas. Kalau tidak ada nanti akan saya beri ya tugas tertentu saja ya. Jadi tidak setiap pertemuan tetapi hanya beberapa materi yang saya beri tugas. Ya, biar tidak memberatkan ya. Karena contohnya kalau yang render forest ini nanti kalau misalkan ini diberi tugas ini kalau kendala sinyal kan ya kasihan ya. Itu ya, ini opsional ya. Tapi tetap nanti ya ada sertifikatnya untuk tugasnya ini kita buat fleksibel. Oke, seperti itu untuk yang sistemnya ya.
Lalu penjelasan materi ya. Kalau saat ini materi ini bukan PowerPoint ya. Ini namanya Xmin. Nah, ini nanti juga akan dibahas di sini di materi kedua ya. Ini kan hari ini ya. Hari ini 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, besok menggunakan mind mapping. Nah, nanti pakai aplikasi Xmin ini pakai Xmin ya penjelasannya. Tapi yang versi website ya. Tadi ada online sama software. Nanti akan saya share linknya kalian ya. Bisa saja Xmin ini untuk materi minggu depan. Ini hari Selasa berarti besok Jumat ya. Xmin bukan yang Word, yang net. Ini ya, saya copy link address, saya masukkan di atas. Oke, ini nanti saya share, tapi ini untuk materi minggu depan ya. Minggu depan besok Jumat. Oke ya, ini jadi pakai namanya Xmin ya. Jadi ini mind mapping ya. Lengkapnya kita bahas besok Jumat. Oke, lalu setiap kursus setiap bulan. Oke, ini ya. Di kelas jagoan atau di KMD itu ya, jagoan. Nah, ini pembukaan kursus ya. Kursus itu setiap bulan. Jadi itu setidaknya ada dua kursus dalam 1 bulan ya. Kan yang ini kan bukan Senin ya. Selasa sama Jumat ya. Nah, yang kursus satunya itu setiap Senin sama Rabu. Nah, ini tergantung kelasnya ya. Yang dibuka apa ini tergantung kelasnya. Jadi setiap bulan itu kurang lebih ada 2 kursus ya. Jadi teman-teman misalkan ingin kursus yang lainnya itu bisa tergantung daftarnya yang mana. Ya, itu ada 2 ya. Jadi setiap bulan itu ada 2. Ya, Selasa sama Jumat, Senin sama Rabu. Ya, ini masing-masing webinar ya. Kalau yang kemarin kan isi video, lalu guru ahli media kan bareng ya. Itu selesai, sekarang yang dibuka ini jagoan instan media sama paket bisnis undangan ya. Jadi untuk kedepannya itu kursus itu dibagi jadi 2 ya. Fokus ke pendidikan ya. Yang satu adalah fokus bisnis. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin merintis bisnis nanti bisa ikut ini. Dan harinya tidak akan sama ya. Jadi setiap Selasa sama Jumat atau Senin sama Rabu. Nah, setiap bulan nanti dibagi 2. Ada yang ke pendidikan, ada yang ke bisnis. Ya, ini kalau yang ini kan jagoan instan media. Nah, ini kan yang pendidikan. Kalau yang bisnis, paket bisnis undangan. Oke, digital, sama video. Nah, ini ya. Itu ya. Tadi teman-teman yang baru kenal, ya ini ada 2 ya. Oke, itu ya Pak Bakri. Jadi itu tadi jawabannya. Salam kenal dari Rangka Belitung, Lebak Banten. Menambah spring pada PPT mulai optionnya, Mas. Ada yang tanya tadi. Oh, ini pertanyaan. Oke, untuk tambah spring ya, teman-teman perlu download dulu ya. Jadi perlu download di
Ini di download. Ini Spring. Oke, ini ya. Spring, tapi ini adanya bajakan ya. Yang banyak ya. Yang asli tetap ada sih. Ini ya, download Spring ya. Kalau yang bajakan itu kan ada tulisan crack. Kalau teman-teman asli ini beli ini ada, tapi harganya $100. Ya 100 ribu atau 100 ya. Ya, download Spring. Nah, kalau teman-teman nggak bisa, minta tolong ya, minta tolong kepada tukang servis. Karena ini butuh keahlian khusus ya. Install Spring, minta tolong ke tukang servis. Servis ini gitu ya, ke toko komputer lah ya. Dan kecuali teman-teman bisa nge-crack ataupun bisa download di sini tuh silahkan ya. Apakah kursus materi yang lain sama harinya Selasa Jumat? Oke, tadi ya jawabannya. Jadi kelas lainnya itu beda hari ya. Jadi khususnya itu ini ya Selasa Jumat sama dan ya bukan sampai dan. Nah kalau lain hari ya gimana? Kalau Kamis ya, Kamis ini saya enggak bisa karena mengajar ke luar kota ya, keluar kota. Jadi di Kediri, Kamis dan Ahad atau Minggu. Nah, kalau Sabtu libur ya. Sabtu ini libur ya. Jadi saya juga cari hari libur ya. Ini ya waktunya. Nah, Kamis sama Jumat saya ngajar di luar kota pagi sampai sore. Lalu kalau yang Sabtu ini libur. Kadang-kadang ini biasanya untuk mengerjakan proyek ya, gitu ya. Oke, mau tanya ya, tadi menggunakan aplikasi apa screen di HP bisa menjadi laptop? Ini pakai ini Power Mirror ya. Ini ya. Oke, ini kurang kelihatan ya. Nih, pakai Power Mirror. Dan di sini teman-teman perlu install entah aplikasinya apa. Kalau yang namanya mirror screen ya, itu yang jelas perlu diinstal di laptop karena perlu diinstal di sini. Nah, contohnya ini. Oke, ini ya. Jadi ini ya perlu diinstal di laptop ini di HP ya. Kalau di sini di HP perlu diinstal di HP sini sama perlu diinstal di laptop. Itu baru bisa ya. Entah itu ada banyak kok pilihannya ya. Tergantung ingin pakai yang mana. Ketik saja di Google ya, mirror ya namanya mirror screen laptop Lenovo mirror screen handphone HP laptop nih ya. Nah ini nanti tinggal teman-teman cek ada banyak aplikasi yang bisa dipakai ya, cari yang free ya, cari yang free. Oke. Kita perhatian total ada pemilihan apakah kelas jagoan juga muncul baru materi di sini saja. Oke, untuk materi ini ya, materi 8 pertemuan ya, 8 materi. Ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8 karena nggak ada angka 8 jadi pakai tanda senyum ya. Jadi 8 pertemuan, 8 materi. Kalau yang materi lainnya itu ada sendiri ya. Kelas lainnya itu ada sendiri. Sesuai dengan ini ya.
sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Ini misalkan belajar Adobe Illustrator ada sendiri, kan lain-lain kuis ada sendiri ya. Jadi setiap bulan itu ada materi ya, ada pendaftaran dan itu silahkan teman-teman cari yang sesuai ya, sesuai dengan kebutuhan dan mungkin bisa memberikan manfaat ya. Karena beda ya, beda skill, beda bidang juga kadang-kadang. Oke. Waduh, Pak, laptop saya jadul nggak bisa buat tugas dong. Bisa pakai Android saja tidak. Ya ini makanya untuk tugas yang Reader Forest ini masih opsional. Kasihan yang ini ya. Nanti tidak dapat sertifikat ya. Nanti saya sesuaikan ya untuk masalah tugas biar teman-teman bisa ini ya, bisa jadwalnya untuk jagoan jadwalnya untuk jagoan Adobe Illustrator level 1. Oke, ini kalau yang Adobe Illustrator ya sama jagoan desain ini sudah terlewat ya, sudah terlewat tapi materinya ya. Ini kan ada yang bersifat webinar ya. Seperti ini. Instant Media ini bersifat webinar. Kalau yang Adobe Illustrator ya sama desain ini sudah ada materi full lengkap ya. Ini jadi materinya sudah ada berupa video-video. Apakah tidak ada grup supportnya? Ada ya, ini tetap ada. Ini grup support. Nah, jadi kalau yang kan ada 2 tipe ya. Yang pertama mentoring ya. Mentoring ini live webinar ya. Seperti ini mentoring. Yang kedua ada e-course. Ini hanya video ya. Hanya video plus beberapa webinar. Nah, itu ya. Jadi ada 2 tipe ya. Mentoring sama e-course ya. Nah, ini istilahnya seperti ini ya. Jadi kalau mentoring ini live webinar, kalau kursus online itu video ya, bukan hanya video dan beberapa webinar. Jadi video lengkap ya, materinya sudah lengkap, tinggal dipelajari sendiri dan beberapa webinar. Nah, kalau yang kelas AI sama kelas jagoan desain itu sudah berlalu ya, sudah berlalu. Kalau yang AI untuk webinarnya belum ada, tapi yang jagoan sudah ini ya, jagoan desain sudah berlalu. Ya mungkin nanti ditunggu saja pendaftaran ya. Kalau yang bersifat mentoring ini seperti program ini ya, setiap bulan ada pendaftaran ya. Nanti adalah webinar. Mana link absennya ya untuk sertifikat? Oke, ini untuk sistem sertifikat masih belum ini ya, belum saya buatkan absen. Oke, ini saya tidak menyediakan tutorialnya ya untuk pasang Spring. Jadi teman-teman bisa ini ya, bisa cari-cari di YouTube ya. 8 materi, 8 tugas ya Pak. Oke, nanti menyesuaikan ya. Untuk tugas nanti menyesuaikan. Nanti saya infokan ya. Apakah kelas ini harus mengisi absen atau gimana? Tidak perlu ya ini. Tidak perlu absen ya. Kalau 8 materi semuanya dulu gimana? Jadi bisa coba-coba waktu webinar yang nggak paham bisa langsung ditanyakan. Oke, materi kalau yang ini ya, materi bentuknya dalam bentuk webinar ya. Beda kalau sama yang e-course ya. Seperti itu ya ini. Jadi tidak ada materi adanya webinar dan rekaman webinar. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan lainnya? Ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, kita close ya untuk pertemuan hari ini. Ini materi bukan materi video ya. Materi video ini tidak ada ya. Adanya webinar ya. Karena sudah
tertulis sejak awal ya. Materi berupa ini ya, webinar ya. Oke, karena untuk materi yang lain nanti kelas yang lain ya, karena menyesuaikan kondisi ya. Oke, saran untuk bisa menjadi laporan pengembangan diri, mohon webinar bisa dilengkapi absen, undangan, jadwal, dan sertifikat. Oke, ini saya tampung dulu ya. Karena memang kenapa kok yang Kamdito jarang ada sertifikat atau ya, karena memang sejak dulu orientasinya itu jarang pakai sertifikat ya. Jadi fokusnya ke skill. Ini masih saya tampung ya untuk masalah absen, undangan, sama jadwal ya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Oke, kalau enggak ada, untuk hari ini saya tutup ya. Kita sambung lagi besok Jumat. Untuk masalah tugasnya akan saya informasikan di ini ya, di grup Telegram. Untuk rekaman webinarnya bisa dicek di website. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa besok Jumat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat dan barokah, dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat dan terhindar dari musibah corona ini dan musibah yang dari alam. Oke, nanti untuk masukan dan saran teman-teman nanti saya tampung, ada yang bisa saya lakukan dan ada yang tidak. Ya, tentunya yang bisa saya lakukan akan saya lakukan, dan tidak ya memang tidak bisa ya, karena memang seperti materi ini memang di kelas ini khusus untuk webinar. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.